Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Robert Sujaya, Sakas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 3. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena gejala geografis yang ditemukan di lokasi tersebut. Komponen-komponen sistem informasi geografis. Dalam proses penyajiannya, data spasialnya membutuhkan beberapa komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan inteligensi manusia. Fungsi komponen-komponen SIG dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang dimasukkan dalam SIG adalah komputer dan perangkatnya. Alat masukan atau input yang berfungsi untuk memasukkan data dalam jaringan komputer, alat pemrosesan yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang telah dimasukkan dalam komputer, alat keluaran, alat yang berfungsi menayangkan data atau informasi geografis. Perangkat lunak merupakan alat yang digunakan untuk memproses data dan melakukan analisis. Inteligensi manusia, brainware merupakan kemampuan manusia untuk melakukan seluruh proses SIG. Tahapan-tahapan dalam SIG. SIG dalam prosesnya melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam proses SIG dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan pemasukan data. Yang kedua ada tahap pengelolaan data. Yang ketiga ada tahap manipulasi dan analisis data. Yang terakhir ada tahap keluaran data. Keunggulan sistem informasi geografis. Yang pertama, mempermudah mengelola data dengan format yang jelas. Yang kedua, data dapat diubah dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, biayanya lebih murah daripada harus melakukan survei lapangan. Yang keempat, data spasial dan non-spasial dapat dikelola bersama. Yang kelima, analisis data dapat dilakukan secara efisien. Manfaat sistem informasi geografis. Yang A, inventarisasi daerah pariwisata, jaringan transportasi, dan lainnya. B. Mempermudah pengelolaan sumber daya alam. C. Sebagai perencanaan permukiman. D. Mempermudah penentuan lokasi-lokasi bisnis. E. Mengetahui lokasi kebakaran hutan. F. Mengetahui titik koordinat pada lokasi longsor. G. Memprediksi area yang berpotensi terkena banjir, rob, atau tsunami. Yang H. Sebagai penyedia informasi kependudukan dan sosial ekonomi. Komponen-komponen penginderaan jauh. 1. Sumber tenaga. Sumber tenaga dapat berupa tenaga pasif dan tenaga aktif. Kalau sumber tenaga pasif ini dihasilkan oleh alam, sedangkan yang aktif itu dihasilkan oleh manusia. Yang kedua, objek, yaitu fenomena dan gejala geosfer seperti litosfer, antroposfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer. Yang ketiga, sensor. Sensor adalah alat yang digunakan dalam penginderaan jarak jauh. Berdasarkan sensor yang digunakan, citra non-foto dibedakan sebagai berikut. Yang A, citra tunggal. Citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran lebar. B, citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak dengan saluran sempit. 4, wahana. Sarana yang akan dipakai untuk membawa sensor, wahana udara, dan wahana satelit. 5, citra. Gambaran suatu objek di permukaan bumi berupa foto atau data non-foto. Yang 6, perolahan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara numerik atau cara digital. 7, penggunaan data. Merupakan komponen paling penting dalam penginderaan jauh karena para penggunalah yang dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh. Unsur interpretasi citra. Untuk mempermudah menafsirkan objek yang tergambar pada citra foto, dapat digunakan unsur-unsur yang tercermin pada objek. Yang pertama, bentuk. Merupakan gambar yang mudah dikenali. Objek yang sejenis di muka bumi memiliki bentuk yang sejenis pada citra. Kedua, ukuran. Merupakan ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. 3, rona. Merupakan tingkat kecilan objek. Yang keempat, tekstur. Merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Yang kelima, bayangan, yang bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Yang keenam, pola. Merupakan ciri yang menandai banyak objek bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Yang ketujuh, situs.
merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. 8. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain.